warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan untuk sedikit sharing nih untuk kita semua dan bagi kawan-kawan sekalian. Dengar-dengar nih kan, karena lockdown dan PSBB itu nggak berhasil diberlakuin di Indonesia. Maka pemerintah Indonesia semakin kesini semakin mengambil tindakan yaitu dengan memberlakukan sistem herd immunity. Setelah Lebaran Idul Fitri ini, pemerintah nggak akan lagi update berapa jumlah rakyat yang terkena COVID. Kemungkinan sekitar 18.000 hingga 19.000-an. Dan kemungkinan lagi nih dalam waktu dekat ini sistem herd immunity ini akan diberlakukan di Indonesia. Dan herd immunity ini memiliki arti yaitu menyerahkan rakyat kepada seleksi alam, di mana yang kuat akan bertahan, kemudian yang imunnya lemah akan meninggal dengan sendirinya. Dalam bahasa Jawa nih yang umum banget diketahui oleh kita semua yaitu urip yo karepmu, mati yo karepmu gitu kan. Nah, sedikit lagi nih sharing lebih lanjutnya mengenai herd immunity yang dilansir dari Al Jazeera pada 20 Maret 2020 bulan lalu. Herd immunity adalah situasi di mana cukup banyak orang dalam satu populasi yang memiliki kekebalan terhadap infeksi sehingga secara efektif dapat menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama, dengan vaksin. Belum ada vaksin COVID. Dan yang kedua, dengan membiarkan 70% populasi terinfeksi virus sehingga dapat memberikan kekebalan antibodi itu secara alami. Dan sambil menunggu nih vaksin itu ada, dan vaksin itu kan ada nggak mungkin dalam waktu cepat. Paling cepat ya 1 tahun kemungkinan kalau cepat ya. Maka pilihan herd immunity adalah dengan cara menginfeksi penduduk secara keseluruhan. Bayangin ya, secara keseluruhan. Dari kemungkinan infeksi ini hanya ada 2 kemungkinan yang bisa kita lihat dan kita saksikan bersama, yaitu bertahan hidup bagi yang kebal dan meninggal dunia bagi yang tidak kuat. Nah, herd immunity yang pelan-pelan akan dilakukan, atau meski nantinya nggak akan dibilang herd immunity, secara langsung tuh nggak akan pernah dibilang kalau ini nih lagi memberlakukan sistem herd immunity gitu kan. Tapi kita akan mulai merasakan keberadaannya. Yang sadar paham betul arahnya herd immunity, dan yang nggak sadar akan berpikir bahwa COVID-19 ini udah berakhir, udah reda, udah hilang gitu kan. Padahal ya belum selesai gitu. Nah, herd immunity ini ala masyarakat dan warga plus 62. 1, pelan-pelan toko mall mulai dibuka. Terus transportasi mulai lagi dibuka dengan adanya protokol kebersihan atau adanya protokol kesehatan yang tinggi. Terus yang kedua, pelan-pelan sekolah akan mulai dibuka. Terus yang ketiga, COVID-19 ini udah berakhir, udah reda, udah hilang gitu kan. Padahal ya belum selesai gitu. Nah, herd immunity ini ala masyarakat dan warga plus 62. 1, pelan-pelan toko mall mulai dibuka. Terus transportasi mulai lagi dibuka dengan adanya protokol kebersihan atau adanya protokol kesehatan yang tinggi. Terus yang kedua, pelan-pelan sekolah akan mulai dibuka. Terus yang ketiga, pelan-pelan kantor mulai beraktivitas secara efektif lagi, secara aktif lagi seperti biasanya, dan diperbolehkan untuk aktif kembali dengan persyaratan adanya protokol kesehatan, adanya tempat cuci tangan gitu kan. Dan dampak negatif dan positif dari herd immunity ini juga ada. Yang pertama nih yang harus kita ketahui yaitu dampak positifnya, di mana pandemi akan segera berakhir. Yang kedua, akan terbentuk manusia yang lebih kebal, beradaptasi dengan penyakit baru. Yang ketiga, perekonomian tidak terhambat perkembangannya. Itu yang positif. Sedangkan ada juga yang negatifnya nih. Negatifnya yang pertama, akan kehilangan penduduk hampir separuh juta jiwa. Bayangin, separuh juta jiwa kita akan kehilangan penduduk. Dan yang kedua, adanya kematian massal. Yang ketiga, rumah sakit akan super kewalahan. Lalu, manusia yang kuat dengan gaya hidup yang bagus, daya tahan tubuh yang baik, maka akan kebal dengan penyakit COVID ini. Dan sebaliknya, manusia yang tidak mempunyai sistem kekebalan tubuh baik dengan faktor risiko penyakit penyerta, maka akan tereliminasi dan akan meninggal dengan sendirinya. Agar bisa bertahan menjadi salah satu bagian herd immunity, yang pertama harus kita lakukan yaitu ubah gaya hidup, mulai bersih, berolahraga, makan minum yang sehat, minum vitamin. Yang kedua, ubah lingkungan menjadi hidup lebih sehat, pakai masker, hindari kerumunan, sering cuci tangan, pakai masker, pakai hand sanitizer kemana-mana gitu kan. Dan juga menjaga lingkungan kita tuh agar tetap bersih gitu. Jadi di sini COVID itu mengajarin kita bagaimana kita tuh harus menjaga hygiene kita itu jadi lebih bersih, jadi manusia yang lebih bersih lagi, jadi rajin sebelum makan cuci tangan, habis makan cuci tangan, habis kemana-mana cuci tangan. Dan itulah hal yang harus kita lakukan ketika herd immunity ini diberlakukan di Indonesia.
umat manusia akan berevolusi, mengalami seleksi alam. Harus ada yang dikorbankan, semoga tidak banyak.